Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dosen pengampu dan teman-teman yang lainnya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita bisa hadir di pertemuan kali ini. Adapun topik yang akan kami bahas yaitu Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Perkenalkan, nama saya Alicia Clara Putri yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama Novita, yang kedua Putri Pancawati, yang berikut Cecil Rahmadani, yang berikut Saskia Amalia Putri, yang berikut Mila Febrianti Syam, yang berikut Gali Syadik Patarai, yang berikut Andi Nur Atmadia, kemudian Lastri Waranti, yang berikut Sania Zahra Anissa Barren, yang berikut Alicia Klar Putri, yang terakhir Nurul Ariska. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati yaitu yang pertama sesi pembukaan yang sedang berlangsung, yang kedua sesi penyampaian dan penyajian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat sesi penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang berikut yaitu sesi penyampaian dan penyajian materi. Saya persilakan untuk pemateri pertama yaitu Saudari Cecil Rahmadani untuk membawakan materi yang pertama. Dipersilakan. Saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pengertian Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Yang pertama, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek yang dikembangkan di Indonesia harusnya tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, bahwa setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih. Baik, pemateri yang berikut yaitu Saudara Gali. Saya persilakan. Baik, ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia. Artinya, mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Keempat, bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri, atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu, mempribumian ilmu. Keempat, pengertian Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu sebagaimana dikemukakan di atas mengandung konsekuensi yang berbeda-beda. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Ya baik, terima kasih. Kemudian materi yang berikutnya akan dibacakan oleh Saudari Andi Nur Atmadia. Kepada Saudari dipersilakan. B. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Beberapa alasan Pancasila diperlukan sebagai dasar nilai pengembangan iptek dalam kehidupan bangsa Indonesia meliputi hal-hal sebagai berikut. Pertama, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh iptek, baik dengan dalih percepatan pembangunan daerah tertinggal maupun upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang perlu mendapat perhatian yang serius. Penggalian tambang batubara, minyak, biji besi, emas, dan lainnya di Kalimantan, Sumatera, Papua, dan lain-lain dengan menggunakan teknologi canggih mempercepat kerusakan lingkungan. Apabila hal ini dibiarkan berlarut-larut, maka generasi yang akan datang menerima risiko kehidupan yang rawan bencana lantaran kerusakan lingkungan dapat memicu terjadinya bencana seperti longsor, banjir, pencemaran akibat limbah, dan seterusnya. Kedua,
Penjabaran sila-sila Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan IPTEK dapat menjadi sarana untuk mengontrol dan mengendalikan kemajuan IPTEK yang berpengaruh pada cara berpikir dan bertindak masyarakat yang cenderung pragmatis. Artinya, penggunaan benda-benda teknologi dalam kehidupan masyarakat Indonesia dewasa ini telah menggantikan peran nilai-nilai luhur yang diyakini dapat menciptakan kepribadian manusia Indonesia yang memiliki sifat sosial, humanis, dan religius. Selain itu, sifat tersebut kini sudah mulai tergerus dan digantikan sifat individualistis, dehumanis, pragmatis, bahkan cenderung sekuler. Ketiga, nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi simbol kehidupan di berbagai daerah mulai digantikan dengan gaya hidup global, seperti budaya gotong royong digantikan dengan individualis yang tidak patuh membayar pajak dan hanya menjadi free rider di negara ini. Sikap bersahaja digantikan dengan gaya hidup bermewah-mewah, konsumerisme, solidaritas sosial digantikan dengan semangat individualistis, musyawarah untuk mufakat digantikan dengan voting, dan seterusnya. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Ya, baik, terima kasih. Pemateri yang berikut yaitu Saudari Lastri. Kepada Saudari dipersilakan. C. Menggali sumber historis, sosiologis politis tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. 1. Sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Sumber historis Pancasila sebagai nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat ditelusuri pada awal dalam dokumen negara, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan. Usunglah Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, dan seterusnya. Kata mencerdaskan kehidupan bangsa mengacu pada pengembangan IPTEK melalui pendidikan. Amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang terkait dengan mencerdaskan kehidupan bangsa itu haruslah berdasar pada nilai-nilai kebangsaan yang terlepas dari nilai-nilai spiritualitas, kemanusiaan, solidaritas kebangsaan, musyawarah, dan keadilan merupakan pencederaan terhadap amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan dokumen sejarah bangsa Indonesia. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih. Pemateri yang berikut akan dibawakan oleh Saudari Saskia. Kepada Saudari dipersilakan. Baik, di sini saya akan membacakan bagian kedua, yaitu sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan IPTEK dapat ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan, sehingga manakala IPTEK tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, biasanya terjadi penolakan. Contohnya, penolakan masyarakat atas rencana pembangunan pusat pembangkit listrik tenaga nuklir di Semenanjung, Muria, beberapa tahun yang lalu. Penolakan masyarakat terhadap PLTN di Semenanjung, Muria didasarkan pada kekhawatiran atas kemungkinan kebocoran pembangkit listrik tenaga nuklir di Chernobyl, Rusia beberapa tahun yang lalu. Trauma nuklir berkaitan dengan keselamatan reaktor dan keluaran limbah radioaktif yang termasuk ke dalam kategori limbah beracun. Kedua, isu tersebut memicu dampak sosial sebagai akibat pembangunan PLTN, bukan hanya bersifat standar seperti terciptanya pembangunan PLTN. Kemacetan lalu lintas, bising, getaran, debu, melainkan juga dampak yang bersifat khusus seperti rasa cemas, khawatir, dan takut yang besarnya tidak mudah dikuantifikasi dalam terminologi dampak sosial. Hal yang demikian itu dinamakan perceived impact, dampak yang dipersepsikan. Sekian, saya kembalikan kepada moderator.
Ya, baik, terima kasih. Materi yang berikut akan dibawakan oleh Saudari Zania. Kepada Saudari dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan membacakan materi yang ketiga. Sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat dirunut ke dalam berbagai kebijakan yang dilakukan oleh para penyelenggara negara. Dokumen pada masa Orde Lama yang meletakkan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan atau orientasi ilmu. Antara lain dapat dilihat dari pidato Soekarno ketika menerima gelar Doktor Honoris Causa di UGM pada 19 September 1951. Sekian saya kembalikan ke moderator. Ya, baik, terima kasih. Dan materi yang terakhir akan dibawakan oleh Saudari Mila Febrianti. Kepada Saudari dipersilakan. D. Membangun argumen tentang dinamika Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Argumen tentang dinamika Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Pancasila sebagai pengembangan ilmu belum dibicarakan secara eksplisit oleh para penyelenggara negara sejak Orde Lama sampai era reformasi. Para penyelenggara negara pada umumnya hanya menyinggung masalah pentingnya keterkaitan antara pengembangan ilmu dan dimensi kemanusiaan atau humanis. Kajian tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu baru mendapat perhatian yang lebih khusus dan eksplisit oleh kaum intelektual di beberapa perguruan tinggi, khususnya Universitas Gadjah Mada, yang menyelenggarakan seminar nasional tentang Pancasila sebagai pengembangan ilmu. Tahun 1987 dan Simposium dan Sarasehan Nasional tentang Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan dan pembangunan nasional. Tahun 2006, namun pada kurun waktu akhir-akhir ini belum ada lagi suatu upaya untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kaitan dengan pengembangan iptek di Indonesia. Terima kasih, saya kembalikan di moderator. Ya, baik, terima kasih atas penyajian materinya. Kemudian itulah materi dari kelompok kami.